Apa kabar Indonesia Pagi? Kita buka dari informasi pilihan pemirsa. Aksi perampokan di siang bolong terjadi di sebuah agen perbankan pemirsa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Jumat siang. Pelaku ini beraksi menggunakan pisau lipat. Ia bahkan sempat melukai korban dengan menusuk di bagian leher sebelum ia kabur membawa uang. Dalam rekaman video amatir warga terlihat Ulul, korban perampokan ini tampak berjalan tergopo-gopo dengan luka tusuk di bagian leher dan meminta pertolongan warga. Agen perbankan tersebut kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara pelaku yang kabur usai mengambil uang dari lokasi akhirnya diamankan oleh petugas bersama warga. Pelaku kabur ke sebuah rumah kosong tak jauh dari tempat kejadian. Kurang dari setengah jam usai menyantroni agen perbankan, pelaku pun langsung digelandang ke Mako Polres Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Insya Allah baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat. Kita tetap sehat dan tetap semangat ya Alfat ya. Udah baju merah nih menyala dong. Tetap baju merah di akhir pekan kita buka pakai pantun. Aduh, cakep. Miley Cyrus di balik papan, mukanya beler berbaju kaftan. Kerja terus di akhir pekan, siapa tahu populer bisa dapat jabatan. Ngomong-ngomong popularitas, Iya. seperti artis ya. Artis-artis memang dikenal masuk TV, kemudian dikenal masyarakat. Tapi itu berbicara mengenai popularitas. Bagaimana dengan kapasitas mereka kalau mereka maju di pilkada? Iya, kapabilitasnya. Memang ada sejumlah artis yang sukses, maju, nyalon, dan juga jadi. Tapi ada kemudian yang masih nyalon nih, tapi kapabilitasnya dipertanyakan. Nah, apa sih kemudian prestasinya selama ini sehingga bisa kemudian dicalonkan? Nah, ini kita akan bahas kemudian di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan bahas juga soal kasus Vina, di mana para terpidana rame-rame mengajukan PK. Apa yang kemudian menjadi bekal bukti baru mereka, kita akan bahas juga. Kita hadirkan terlebih dahulu ya sejumlah informasi pilihan untuk Anda pemirsa. Gudang palet plastik yang berada di dekat permukiman penduduk di Jalan Tanah Gocap, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang ini ludes terbakar pada Jumat malam. Iya, kebakaran hebat ini pemirsa terjadi di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Ini sempat membuat panik warga di sana. Api yang membesar serta asap hitam tebal ini muncul pada saat beberapa warga lainnya sedang beraktivitas seperti biasa. Nah, api awalnya muncul dari ruangan bagian yang berisi tumpukan limbah plastik. Dan tentunya dengan cepat merembet ke tumpukan limbah-limbah lainnya. Agar kemudian tidak merembet ke permukiman warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tangerang mengerahkan ada 12 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Pekerja berusaha untuk mengevakuasi juga beberapa tumpukan limbah yang belum sempat terbakar. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran, namun dugaan kuatnya kebakaran ini berasal dari arus pendek listrik. Selanjutnya pemirsa ada informasi mengenai sebuah helikopter yang jatuh di pantai Suluban di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Ini terjadi pada Sabtu kemarin, pada hari kemarin ya, maksudnya ya, pada hari Jumat sekitar pukul 14.37 waktu Indonesia Tengah. Seluruh kru dan penumpang dilaporkan selamat dalam peristiwa ini. Helikopter PKWSP tipe Bell 505 mengalami insiden di wilayah pantai Suluban, Kabupaten Badung, Bali. Insiden tersebut terekam kamera amatir warga yang diunggah di media sosial. Dalam rekaman gambar tersebut, tampak helikopter berwarna putih terbalik di sebelah tebing dengan baling-baling yang terlilit tali. Kejadian ini bermula ketika helikopter lepas landas dari helipad Garuda Wisnu Kencana, Uluwatu, Badung pada pukul 14.33 WITA. Namun belum lama mengudara, helikopter tersebut jatuh sekitar pukul 14.37 WITA. Kepala Kantor Basarnas Bali, Inyoman Sida Karya menyatakan seluruh kru dan penumpang yang berjumlah 5 orang itu telah berhasil dievakuasi dan dalam kondisi selamat. Penyebab pasti jatuhnya helikopter belum diketahui, namun kuat dugaan karena tersangkut
tali layangan atau terbang terlalu rendah. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Diduga melaju kencang dan juga ban mengalami bocor saat melintasi ruas jalan antar kabupaten di Desa Sirete, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Sebuah kendaraan pribadi akhirnya menyeruduk rumah warga hingga rusak parah. Iya, tidak di udara, ada kecelakaan helikopter. Di darat pun ini sering terjadi. Ini ada sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi di Desa Sirete tadi di Kabupaten Nias. Ini ada mobil pribadi terpental sampai masuk ke rumah warga. Nah, kecelakaan tunggal ini tidak menelan korban jiwa memang, namun ada 2 rumah warga ini roboh, rusak parah, mobilnya juga hancur. Nah, peristiwa ini sempat menyita perhatian warga yang melintas di sana dan sontak membuat ruas jalan penghubung antar kabupaten ini macet beberapa saat karena orang penasaran pengen lihat. Dalam peristiwa tersebut, warga yang berada di sekitar kejadian juga langsung memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi. Ada seorang penumpang dan ada seorang sopir mobil yang masih berada di dalam mobil. Mereka langsung dibawa ke puskesmas. Dugaan sementara nih, kejadian laka tunggal ini memang akibat si mobil ini mengalami bocor ban di bagian depan hingga kehilangan keseimbangan dan akhirnya menyeruduk rumah warga. Selanjutnya ada juga yang viral, ini aksi ngevlog nih. Ada seorang wanita ngevlog dari sunroof mobil di tol Suramadu, dapat kecaman dari netizen. Pelaku pun akhirnya langsung meminta maaf. Ini adalah aksi yang dilakukan oleh Rizky Ayu, dilakukannya di jalur cepat kendaraan di atas jembatan Suramadu. Ia dengan santai ngevlog, ngerekam diri sendiri sama temennya dari sunroof mobil, dan aksi ngevlog Ayu ini diposting di media sosial. Dan ia dihujat karena dianggap tidak mempertimbangkan keselamatan atau resiko bahaya diri sendiri maupun orang lain, dan ia akhirnya mendapat kecaman dari netizen. Kepada masyarakat, pelaku pun akhirnya meminta maaf atas ulahnya karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pihak kepolisian pun mengimbau akan pentingnya berlalu lintas yang aman dan juga nyaman. Pemirsa, seorang driver ojek online atau ojol di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tertidur hingga lemas di atas sepeda motornya di sebuah gang. Warga mengira korban sudah meninggal dunia karena tak sadarkan diri. Ya, ini sempat heboh nih di medsos nih. Ada driver ojol tidurnya udah kayak orang meninggal gitu ya, duduk di atas motor lemes, digoyang-goyang juga nggak bangun-bangun, masih pakai helm lagi, sehingga warga mengira pria ini sudah meninggal dunia. Warga yang melihat hal tersebut juga kan jadi panik ya. Bener. Langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Akhirnya petugas kepolisian rame datang nih dari Polsek Cihideng, dan ada juga tim Inafis Satreskrim Polres dari Tasikmalaya Kota juga datang ke sana ke lokasi untuk melakukan evakuasi tadinya. Nah, kantong mayat bahkan udah disediakan. Iya. Nah, saat mau dievakuasi, ratusan warga juga sudah berkerumun, melek. Ternyata bangun driver ojolnya. Ya mungkin karena sambil nunggu orderan, lama, belum makan, mungkin jadi lemas. Capek banget mungkin, akhirnya jadinya tidurnya sangat-sangat pulas gitu ya. Ketika dibangunin warga juga tidak bergerak pada saat itu. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan 21 kali guguran lava selama 24 jam terakhir. Nah, hingga kini tingkat aktivitas dari Gunung Merapi ini masih ditetapkan pada status siaga atau level 3. Dari pengamatan pada Jumat sejak pukul 6 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi kembali meluncurkan 3 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimum 1 km ke arah Kali Bebeng. Sementara dari pengamatan sejak pukul 00 hingga 24.00 pada Kamis 18 Juli, Gunung Merapi meluncurkan sebanyak 21 kali guguran lava dengan jarak maksimal 1,8 km ke arah barat daya.
Hingga kini, BPPTKG Yogyakarta masih menetapkan tingkat aktivitas Merapi pada level 3 atau siaga. Masyarakat pun diimbau untuk menjauhi daerah berbahaya yang sudah direkomendasikan. Selepas jeda pemirsa, kita nanti jeda dulu, kita akan kembali lagi dengan informasi dari Pamekasan. Ini ada kasus pembacokan sepertinya. Betul, jadi ada sepupunya sendiri dibacok karena kedapatan sedang bermesraan dengan istrinya. Oke. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Jawa Timur ini tewas dibacok sepupunya sendiri menggunakan senjata tajam berupa celurit. Aksi ini terjadi akibat diduga ada hubungan asmara karena istri pelaku terpergok berduaan di dalam kamar dengan korban. Video amatir memperlihatkan detik-detik dua pria yang merupakan warga Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur ini terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam berupa celurit. Duel pertikaian dengan menggunakan senjata tajam ini melibatkan antar sepupu yaitu Alim berusia 42 tahun dengan Abdur Rahim 45 tahun di halaman rumahnya di desa Pelanakan, Pamekasan, Madura pada Rabu lalu. Sadisnya pelaku Alim ini terus-menerus menyabet celurit ke kepala korban hingga meninggal dunia. Korban yang sudah terkapar meninggal dunia ini digotong oleh petugas dibantu warga untuk dibawa ke RSUD Smart Pamekasan untuk dilakukan visum. Kepolisian mengatakan duel antar sepupu ini terjadi lantaran asmara karena pelaku Alim memergoki istrinya sedang bersama dengan korban. Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk memperbarui informasi dari Pamekasan. Ada Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Doni Setiawan. Selamat pagi Pak Kasat. Awalnya ini sebenarnya sudah diduga ada perselingkuhan atau memang benar-benar terjadi perselingkuhan, Pak Kasat? Nah, gini Mbak, jadi pada dasarnya kurang lebih 9 bulan sebelum kejadian si pelaku atau tersangka ini memergoki sendiri istrinya berselingkuh dengan korban di rumah si pelaku. Oke. Di kamar pembacokan rumah. ini terjadi karena memang ada diajak duel Pak, atau memang pada saat itu spontan saja membawa senjata tajam langsung membacok korban, atau memang ada duel di situ, adu senjata tajam di situ Pak? Jadi gini, pada saat sebelum kejadian, yang mana sebelum kejadian itu anak dari si pelaku ini menanyakan ibunya. Oke. Sehingga ingatlah bahwa si pelaku ini tentang kejadian 9 bulan yang lalu. 9 bulan lalu, maka ingat karena dari rumah pelaku ini akhirnya mendatangi rumahnya si korban. Yang di situ ditemukan di korban di rumahnya, terjadilah pertengkaran di dalam rumah sampai ke TKP tidak jauh dari rumah dari si korban itu. Pak Kasat, artinya kalau bermula dari peristiwa yang terjadi 9 bulan yang lalu, ini sempat sudah ada komunikasi atau jangan-jangan juga sudah ada kekerasan yang sempat dilakukan pelaku? Jadi setelah kejadian itu memang sempat sudah diselesaikan secara keluargaan karena memang ini masih ada hubungan suami. Namun emosi itu tersulut karena pada saat sebelum kejadian dari anaknya ini menanyakan ibunya, sehingga ingatlah tentang
kejadian itu yang membuat si pelaku ini jadi emosi lagi. Oke, sejauh ini pengakuan dari pihak si wanita seperti apa, Pak? Hubungan ia dengan si sepupu pelaku ini sudah berjalan berapa lama sebenarnya? Jangan-jangan memang lebih dari 9 bulan itu memang sudah ada hubungan asmara sebelumnya? Setelah kejadian itu, Mas, dari dia si istri pelaku ini langsung sudah bisa ada di rumah, jadi meninggalkan rumah, sehingga kami bisa mengatakan bagaimana sampai sudah jauh dari mana atau sudah berapa lama kami belum bisa memastikan itu. Yang masih ditemukannya ya pada saat itu setelah kejadian itu. Gitu. Baik, Pak Kasat, untuk hukumannya sendiri terhadap pelaku? Pasal yang kita tanggalkan, Mbak, pasal yang kita tanggalkan 340, subsidiar 338 KUHP, yang mana ancaman dari 340 adalah seumur hidup. Untuk 338 maksimal 20 tahun. Baik. Terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak. Pagi, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, selepas jeda pemirsa kita akan bahas mengenai 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang kini ramai-ramai mengajukan PK. Mereka sesumbar sudah mendapatkan bukti baru atau novum untuk kemudian diajukan dalam sidang peninjauan kembali. Kita akan bahas apa yang kemudian menjadi bukti-bukti tersebut tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana pada tahun 2016 silam mengajukan peninjauan kembali kasus yang menimpa mereka. Pemantiknya, pra-peradilan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan terhadap Polda Jawa Barat. Penetapan tersangka terhadap Peggy gugur oleh putusan PN Bandung yang menganggap kurangnya bukti. Kuasa hukum 7 terpidana mengklaim telah menyiapkan sejumlah bukti baru seperti saksi yang belum pernah dimunculkan di persidangan 2016 lalu. Fakta-fakta baru ini diyakini bisa menjadi pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan. Tak hanya bukti baru, kuasa hukum juga melaporkan Aep, Dede hingga Ibtu Rudiana. Mereka berharap Polri bisa memprosesnya sehingga memperkuat PK yang diajukan. Apakah bukti baru yang diajukan ini bisa menjadi jalan bebasnya para terpidana? Tim TV One mengabarkan. Iya, pada saat ini memang masih banyak menjadi pertanyaan publik ya untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan pada saat ini juga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini mengajukan PK untuk meminta keadilan. Karena mereka mengatakan bahwa membawa sejumlah barang bukti ya untuk menunjukkan bahwa mereka ini tidak bersalah. Memang ada novum baru yang harus dihadirkan untuk kemudian bisa mengajukan sidang PK ini atau peninjauan kembali. Nah, kita akan berdiskusi bersama dengan kuasa hukum dari 6 terpidana dari kasus pembunuhan Vina. Ada Bang Jutek Bongso sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bang Jutek. Ya, Bang Jutek, informasinya memang, dan juga ada Pak Ito Sumardi ya, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom juga. Selamat pagi, Pak Ito. Selamat pagi, Pak Ito. Selamat pagi, Mas Tafat. Selamat pagi, Mbak Sira. Baik, saya ingin ke Bang Jutek dulu. Bang Jutek, informasinya Anda tinggal selangkah lagi untuk mengajukan PK. Kenapa tidak sekalian, Pak, dengan Saka Tatal yang sudah lebih dulu untuk mengajukan PK dan akan segera disidangkan PK-nya? Baik, Mas Alfat, kami betul sedang mempersiapkan novum ya PK dan juga memori PK. Kami tim membahas ini secara mendalam. Kami tidak ingin terburu-buru oleh karena ke-6 terpidana ini mendapatkan hukuman yang sangat serius, yaitu vonisnya seumur hidup. Kami tidak ingin gagal, itu sebabnya kami coba mencari novum-novum baru ya, yang betul-betul belum dipertimbangkan dan apa saja kekeliruan hakim dan juga yang lain ya, yang kami pertimbangkan termasuk saksi-saksi baru.
kalau Saka melakukan PK lewat kuasa hukumnya saat ini secara tanggal 24 ini, nanti kami dengar ya 24 Juli nanti akan sidang Dimulai di sidangnya. Pengadilan Negeri Cirebon, bahwa Saka ini sudah selesai menyelesaikan hukumannya 8 tahun. Kalaupun ini gagal, ini tidak akan mempengaruhi dan dia tidak perlu menjalani lagi. Tapi kalau bagi klien kami, kalau kami gagal, maka mereka tidak akan keluar nih dari tahanan, dari penjara, ya kan? Itu sebabnya kami sangat berhati-hati terhadap 6 terpidana yang kami wakili. Demikian Mbak Sira. Bang Jutek, untuk novum dan juga bukti barunya itu seperti apa yang dinilai yang akan menjadi suatu bukti yang kuat? Ya gini Mbak Sira, bahwa kami kan melihat ada banyak kejanggalan dalam peristiwa ini, mulai dari penangkapan oleh Aibtu Rudiana, ya, tanpa bukti awal dia menangkap, menginterogasi, ya, infonya diduga ada penyiksaan, ada aniaya, lalu mendapatkan keterangan, dan ketika dia membuat LP sudah muncul itu semua. Nama tersangkanya 11, siapa saja, dan terus dan keterangan itu didapat dari siapa, dari Aib dan Dede. Lalu para terpidana mengaku malam itu mereka punya alibi, tidak ada di lokasi, ada di rumah Pak RT, Pak Basren bersama dengan anaknya Kavi. Makanya kami membuat 3 LP. 3 LP itu sudah diterima. Ya, kami berterima kasih sekali lagi kepada Kapolri, kepada Pak Kabar Reskrim yang sudah menerima ketiga laporan kami, terutama laporan terhadap Rudiana. Ya, ini sangat penting. Ya, tadinya kami menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri dalam hal ini, karena dengan menerima LP kami tentu akan diproses dan kita uji keterangan, kejanggalan ataupun apapun yang kami dapatkan supaya kita uji. Mudah-mudahan dengan pintu masuk ini Mabes Polri dapat membuat terang peristiwa ini, gitu Mbak Sira. Baik, saya ingin ke Pak Ito. Kalau begitu Pak Ito, Anda kan sebagai mantan Kabar Reskrim juga, jika memang kemudian kalau kita melihat dari kasus ini, kuasa hukum dari 6 terpidana ini melaporkan Ibtu Rudiana yang pada saat itu melakukan penyidikan, padahal kemudian bukan ranahnya begitu. Nah, dengan diterimanya laporan terhadap Ibtu Rudiana ini menggambarkan apa, Pak? Apakah memang menggambarkan memang ada kesalahan prosedur pada saat itu sehingga ini akan kemudian berpengaruh terhadap nanti di sidang PK, atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, baik. Saya lihat dari 2 aspek ya. Yang pertama adalah untuk pengajuan PK itu merupakan hak ya daripada seorang yang telah mendapatkan hukuman ya, satu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, sekarang tadi kan disampaikan oleh Bung Jutek bahwa ada dugaan. Dia kan baru dugaan ya. Tentunya juga ini akan didalami, akan di follow up atau tindak lanjuti oleh Polda Jabar ya, dengan diawasi oleh Barreskrim. Jadi kalau kita lihat dugaan kan kita sebetulnya nggak tahu apakah itu betul atau tidak. Menurut saya, pengalaman saya, sangat tidak mungkin seorang namanya itu Rudiana itu melakukan penyidikan sehingga kemudian sampai diberkas ya. Tentunya jaksa juga dengan hakim pada saat itu juga tidak mungkin akan demikian saja menerima. Jadi di sini tentunya novum yang mengatakan bahwa ada penyidikan yang mungkin proses penyidikan yang salah ini perlu dibuktikan dulu, itu novum yang bisa dijadikan di PK. Karena kalau itu bisa terbukti bahwa Rudiana itu telah melakukan sesuatu tindakan atau dalam proses penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan, saya kira ya betul itu merupakan novum yang bisa menggugurkan keputusan pengadilan di tingkat Mahkamah Agung Kasasi. Kemudian yang kedua, ada yang mungkin bagi saya agak ganjil adalah masalah pra-peradilan Peggy yang diterima. Itu kan masalahnya yang pertama adalah ranahnya adalah ranah hukum formal ya, atau dari aspek formal, bukan material. Dan juga saat itu juga kan Peggy mengatakan tidak mengenal. Meskipun dalam beberapa, saya mempunyai beberapa video mengatakan Peggy mengenal ya. Jadi mungkin novum yang disiapkan oleh penasihat hukumnya daripada ketujuh terpidana ini juga ya mungkin harus menunggu bagaimana hasil daripada penyidikan atau penyelidikan terhadap Ibtu Rudiana dan juga laporan yang lain. Demikian, Mbak. Baik,
Pak, itu ada yang juga disampaikan oleh kuasa hukum dari 6 terpidana ataupun 7 terpidana ini, salah satunya menyatakan bahwa bukti-bukti yang mereka punya saat ini menunjukkan bahwa pada saat penyelidikan ataupun penyelidikan pada saat itu diada-adakan. Salah satunya seperti batu yang ditemukan terhadap terpidana Sudirman itu begitu. Kalau menurut Pak Ito sebenarnya prosedur penyidikan hingga ke tahap penyidikan itu akan seperti apa termasuk dengan barang bukti? Iya, yang pertama tentunya tidak berdasarkan kepada keterangan saksi saja, Mbak. Kan sudah ada daripada yang sangat menguatkan adalah keterangan daripada hasil otopsi ya. Kan otopsi itu kan dalam pasal 184 ayat 1 itu merupakan surat keterangan ahli yang tidak terbantahkan. Nah, kita kan nggak tahu ya, ini bergulir sekarang setelah 8 tahun seolah-olah bahwa ada kesalahan dalam proses penyidikan. Nah, tentunya proses penyidikan itu kan sudah lengkap bahwa melalui satu proses penuntutan sampai dengan di peradilan. Nah, kalau mengatakan PK saat ini ya, PK yang diuji adalah hasil keputusan hakim ya, bukan masalah dari penyidikannya. Nah, kalau memang penyidikannya memang ada sesuatu yang keliru atau salah berdasarkan laporan para penasihat hukum dari 7 terpidana, ya itu bisa dijadikan novum ya. Saya kira kita tinggal menunggu bagaimana hasil daripada tindak lanjut pelaporan daripada 3 pihak yang dilaporkan oleh penasihat hukum 7 terpidana itu. Demikian, Pak. Baik, saya ingin kembali ke Bang Jutek. Bang Jutek, kalau ini kan berarti berdasar pada 3 LP yang dilaporkan. Kalau memang tidak ditindaklanjuti, artinya Anda tidak akan melanjutkan ke pengajuan memori PK dan lain sebagainya? Atau ada upaya lain nanti mungkin? Mas Arfad dan Mbak Sira, itu adalah salah satu bukti ya, salah satu bukti novum yang akan kami hadirkan. Tentu kami memiliki banyak, ya kan? Kami menguji peristiwa itu sesungguhnya yang sering kita dengar, ya apakah peristiwa pembunuhan itu ada apa tidak? Ini aja kita uji karena banyak sekali kejanggalan, ya kan? Yang akan kami hadirkan. Ya, itu tidak semata-mata menunggu LP kami. Memang betul, kami bersyukur ya bahwa LP ini diterima oleh Mabes Polri, Barreskrim. Artinya bahwa muara dari LP ini cuma 2. Dilanjutkan naik ke sidik kalau ditemukan ada pidana, atau di SP3 kalau tidak ada unsur pidana. Kan itu 2. Kan pilih ininya. Tapi apapun pilihan Mabes Polri, saya kira kami penasihat hukum pasti akan diajak untuk gelar bersama. Itulah kesempatan bagi kami untuk menghadirkan bukti-bukti, kami berdiskusi dengan para penyidik nanti, apakah cukup dan betul peristiwa itu, ya itu kesempatan yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan ketika gelar bersama, kami sudah mendapatkan panggilan untuk gelar dalam waktu dekat. Ya, mudah-mudahan tim kami sedang mempersiapkan, memperkuat apa yang kami laporkan. Tentu ketika kami melapor ini, kami tidak sembarang juga melapor. Ya kan, kami sudah membahasnya secara mendalam seperti yang Pak Ito Sumadi tadi katakan, betul. Tapi apa yang disampaikan Pak Ito, kita akan uji. Apakah betul, ya kan, seorang Aibtu Rudiana pada saat itu, belakangan dia mengaku hanya mengamankan 15 menit, diserahkan di BAP dan di dalam fakta persidangan sekian jam, dan bukti di dalam yang kami miliki baik lewat foto dan yang lain terjadi rebam dan pengakuan daripada terpidana ada penyiksaan, lalu tidak ada saksi bukti awal. Apakah boleh? Ini bukan tertangkap tangan loh, kan gitu kan? Berdasarkan keterangan Aibtu Rudiana ini langsung ke TKP, Pak Ito, kan gitu kan? Langsung ke TKP ya, di tempat mereka nongkrong, lalu mereka ditangkap, diinterogasi, di dugaan tadi ya, dianiaya, disiksa menurut pengakuan para klien kami. Lalu muncullah 11 nama, dan inilah yang akhirnya terus menjadi janggal. Kalau awal ini salah dan kita melanjutkan dengan ini yang terus sampai kepada pengadilan walaupun sudah inkrah, ya mari kita uji, ya kan? Kami hargai bahwa ini sudah dikoreksi oleh jaksa lewat P21, sudah diuji 3 kali di pengadilan. Kami hargai dan tentu makanya kami akan tempuh lewat jalur peninjauan kembali karena itu satu-satunya pintu. Satu hal nih,
secara logika yang tiap hari saya munculkan ya. Kalau kemarin terjadi timpuk-timpukan batu berserakan, kami hadirkan banyak saksi yang tidak melihat malam itu ada batu berserakan di jalan. Kemudian kalau memang betul, kenapa polisi datang lambat ketika temu mayat? Ketika kecelakaan itu dilaporkan, datangnya cepat di olah TKP. Kemudian kalau betul tim laka itu datang, ya kan, lalu terjadi kecelakaan dan batu berserakan, rasanya nggak mungkin. Kemudian yang terakhir yang saya mau hadirkan ini yang informasi baru ya, bahwa bila mana secara psikologi mereka itu melakukan peristiwa itu, mungkin nggak mereka sesudah melakukan pembunuhan itu nongkrong kembali di tempat yang sama. Itu aja pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab secara psikologi gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan, kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh Bang Jutek akan dijawab nanti oleh Pak Ito ya. Tapi usai jeda kita akan kembali mengulasnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog. Kalau dari pembahasan sebelumnya disampaikan oleh Bang Jutek, ini diharapkan dapat dilakukan gelar perkara secepatnya. Artinya Pak Ito, sebenarnya prosedur dari gelar perkara itu seperti apa? Apakah dari Ibtu Rudiana ini harus dipanggil terlebih dahulu sebelum gelar perkara atau setelah gelar perkara dilakukan? Ya, sebetulnya kalau gelar perkara kan yang harus didalami adalah bagaimana yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum. Ini kan harus dicocokkan dulu. Kalau soal Ibtu Rudiana dipanggil atau diperiksa di tempat, itu merupakan daripada teknis daripada penyidikan ya. Jadi saya baru sampaikan di sini Mbak, bahwa keterangan dari Ibtu Rudiana itu adalah merupakan salah satu keterangan saksi ya, yang merupakan petunjuk. Nah itu wajar, karena dia kan orang tua daripada yang meninggal ya, yaitu saudara Eki. Kemudian juga di sini juga perlu kita ingatkan bahwa Ibtu Rudiana itu bukan tidak ikut sama sekali dalam penyidikan. Kalau mungkin nanti di situ ada teman-temannya, saya kira wajar saja ya. Dan juga kan waktunya ini sudah 8 tahun ya. Jadi tempus delictinya. Jadi kalau untuk keterangan-keterangan saksi yang mengatakan bahwa di sana ada hal-hal yang janggal, itu tentunya perlu didalami. Jadi saya kira mungkin untuk hasil daripada gelar perkara yang akan memutuskan apakah laporan terhadap Ibtu Rudiana dan beberapa orang ini adalah memang betul-betul memenuhi syarat, itu akan menentukan salah satu novum yang untuk dilanjutkan ke PK. Saya sependapat dengan Bu Jutek ya, bahwa kita di sini yang mencari adalah keadilan. Keadilan bagi para terpidana dan juga keadilan bagi pihak yang saat ini menjadi korban, yaitu Ibtu Rudiana maupun juga daripada keluarganya Vina. Jadi kita harus melihat daripada dua sisi dan kita serahkan kepada sistem peradilan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa polisi dalam hal ini Polda Jawa Barat salah dalam melakukan penyidikan, atau mungkin dari pihak daripada para terpidana itu benar. Kita tidak bisa mengatakan demikian sampai dengan keputusan PK yang nanti akan disampaikan oleh hakim PK-nya. Saya kira ini Mbak mungkin yang perlu kita sepakati dulu ya. Baik. Artinya Pak Ito, jika kemudian itu dalam penggalian terhadap tim kuasa hukum dalam gelar perkara nanti ternyata keyakinan penyidik ini tidak selaras begitu, artinya bisa saja di SP3 kan? Artinya laporan ini dibatalkan begitu? Iya, sangat bisa ya, karena kan penyidik itu sudah bekerja keras dan mereka juga memiliki bukti-bukti yang kuat ya menurut versi penyidik. Dan saya kira mungkin ini karena sudah menjadi perhatian Bapak Kapolri, saya kira juga mungkin penyidik juga tidak mungkin akan bisa main-main ya. Kompolnas pun sampai saat ini masih mengawal ya. Apa yang menjadi bukti-bukti yang sudah ada di penyidikan tidak bisa disampaikan. Banyak keinginan supaya Ibtu Rudiana dimunculkan ke media. Nah kalau itu harus dimunculkan sama saja dengan membuat pengadilan di media ya. Saya kira lebih baik kita hormati saja proses hukum yang sedang berlaku, dan tentunya kita juga pasti daripada kepolisian menghormati juga upaya hukum yang dilakukan oleh para terpidana. Jadi kita sama-sama mengikuti proses hukum yang berlaku di negara kita ini. Baik. Ya, Pak Ito, tadi sebelumnya di segmen sebelumnya Pak Ito sempat juga menyinggung mengenai PK yang diajukan oleh Peggy. Ini kan secara formal, artinya dari segi formalnya gitu ya, untuk menguji dari keputusan hakim. Nah, ketika formalnya dibenarkan, apakah ini artinya Peggy Setiawan bisa disidik kembali? Begini Mbak, kita harus memisahkan ya antara pra-peradilan dengan PK. Itu tidak ada kaitannya sama sekali.
Ya ada beberapa pengamat mengatakan itu merupakan salah satu novum. Lah Peggy aja mengaku tidak kenal, meskipun di beberapa video yang saya dapat dia mengatakan mengenal Sudirman gitu kan. Kalau dia satu paket dengan 7 terpidana itu oke, betul ya. Kalau Peggy Setiawan dibebaskan, otomatis yang 7 lagi tidak terlibat. Tetapi kan dia terpisah gitu. Jadi saya kira Peggy Setiawan itu bukan PK Mbak, tapi pra-peradilan yang dimenangkan untuk aspek formalnya, bukan aspek materialnya. Sedangkan yang diuji sekarang untuk PK adalah aspek materialnya, karena merupakan keputusan daripada hakim. Demikian. Oke, saya ingin kembali ke Bang Jutek. Bang Jutek, kalau memang tadi ada kemungkinan laporan ini di SP3-kan, artinya Anda tadi masih mengatakan itu hanya salah satu bukti saja, salah satu novum saja. Anda masih memiliki novum-novum lainnya. Kabarnya yang kami terima Anda memiliki 30 novum, betul? Bisa dikonfirmasi, Bang? Ya, puluhan lah ya, bukan 30, puluhan loh ya, di atas 10 ya. Jadi Mas Arfad dan Mbak Sira, bahwa apa yang disampaikan Pak Ito tadi betul, kami tidak pernah menyalahkan institusi kepolisian dalam hal ini. Ya, bahwa kami justru berterima kasih atas diterimanya laporan kami membuktikan polisi secara lembaga independen. Yang terlibat ini kan hanya oknum, ya, katakanlah beberapa oknum, ya inilah kita uji, ya kan. Toh hasil kerja dari kepolisian ini sekali lagi sudah diuji oleh jaksa, sudah diterima pengadilan, kita hargai itu. Jadi kalaupun nanti kita koreksi bukan hanya lembaga kepolisian yang oknum-oknumnya itu, ya kita perlu juga sampai kepada pengadilan. Kenapa? Nah, kemudian yang disampaikan Pak Ito tadi bahwa PK-nya rapidnya Peggy, betul tidak ada hubungan langsung dengan para terpidana. Tetapi setidak-tidaknya buat kami ingin membuktikan bahwa penyidik juga manusia, bisa ada kekeliruan. Ya kan, saat ini disorot saja ada kekeliruan, kan gitu kan, menurut pengadilan ya, Prapit yang dimenangkan secara formil, ya kan. Bagaimana kepada para terpidana, 7 terpidana tahun 2016 lalu, dan ini yang kami uji. Betul, Pak Rudiana tidak ikut di dalam penyidikan selanjutnya. Yang kami persoalkan di awal penyidikan, lalu melahirkan semua kronologis kejadian yang penuh dengan kejanggalan dan pertanyaan masyarakat. Inilah yang kami uji lewat 3 LP kami, gitu kan. Apapun hasilnya kita hargailah. Toh ini bukan satu-satunya jalan bagi kami untuk PK. Kalau ini SP3 pun saya kira ya akan berpengaruh kepada kami, tapi kami punya bukti lain, kita akan uji, gitu kan. Kita sama-sama dalam hal ini menegakkan keadilan, bukan untuk saling menyalahkan, apalagi lembaga kepolisian yang sudah begitu baik. Menurut saya tidak, kami justru menghargai. Dengan bukti pelaporan kami, sekali lagi Mbak, diterima, itu kami sangat menghargai dan membuktikan polisi independen. Dan secara lembaga, kami hargai betul dan ingin membuktikan bahwa profesional ya dalam mengawal kasus ini, yang seperti tadi Pak Tito juga sampaikan, apalagi ini menjadi kasus yang perhatian publik ya, ada Kompolnas yang mengawal, ada Pak Kapolri, Pak Kabar Reskrim, kemudian Propam. Saya pikir teman-teman di polisi ini tentu akan bekerja secara profesional lah, makanya kami percaya, makanya kami tempuh lewat jalur melaporkan kepada LP, kepada Mabes Polri, Barreskrim. Biarlah teman-teman bekerja, kami juga bekerja, kita hadirkan bukti yang sesungguhnya supaya masyarakat tidak dibingungkan. Kalau yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan yang salah. Keadilan itu betul untuk kedua pihak, kan gitu. Jadi kalau menurut kami saat ini perlu kejanggalan peristiwa itu kami pertanyakan. Betul apa tidak, seperti yang Bang Oto katakan, apa betul tidak terjadi pembunuhan? Karena banyak fakta, bukti yang tidak dihadirkan di persidangan, yang termuat di BAP, yang harusnya dilakukan saat waktu penyidikan di 2016, tidak dilakukan. Yang menurut kami sebenarnya, kalau kita berharap seperti Sengon dan Karta, oleh karena pembunuhnya mengaku, lalu mereka bebas. Dalam kasus ini kalau benar terjadi kecelakaan tunggal, tentu tidak ada pembunuhnya. Ya, kalau itu kesian mereka ini 7 terpidana ini menunggu keadilan.
Mereka dari awal konsisten mengaku bukan mereka pelakunya. Gitu loh Mbak Sira. Baik, kita tanyakan ke Pak Ito. Pak Ito, untuk tadi ini sampaikan Bang Jutek, barang bukti yang tidak ada pada saat itu, kemudian juga proses yang dilakukan Ibtu Rudiana pada awalnya, Pak Ito. Ya, pertama saya sependapat ya, saya menghargai yang disampaikan oleh Bang Jutek ya. Saya kira memang itulah yang kita lakukan. Meskipun kita berbeda versi, tetapi tentunya tujuannya untuk mencari keadilan. Nah, tadi yang diajukan oleh teman-teman dari pengacaranya 7 terpidana itu, ya itu sah-sah saja ya Mbak ya. Yang tentu akan diuji di nanti proses peradilan. Tapi kan dari pihak penyidik pun juga tentunya mempunyai satu versi, yaitu hasil penyidikan yang tidak mungkin dipublikasikan ya sampai saat ini. Karena itu merupakan aturannya demikian menurut hukum ya. Jadi apa yang disampaikan itu kan memang ditemukan setelah 8 tahun ya. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa membuat orang itu mungkin tidak akurat lagi dalam memberi keterangan, atau mungkin ada pengaruh-pengaruh intervensi dari pihak lain ya, atau mungkin daripada versi yang sekarang sedang berkembang karena viralnya sudah melalui proses media ya. Kan sekarang mainstream ini bisa merubah pemikiran seorang. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa meskipun proses pra-peradilan sudah dimenangkan oleh saudara Peggy Setiawan, tapi ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa kasus ini bisa saja dibuka kembali kalau penyidik menemukan 2 alat bukti lain tapi tidak alat bukti yang diajukan dalam proses pra-peradilan. Nah, kita tentunya juga harus menunggu. Kenapa demikian? Seseorang yang dikatakan bahwa dalam proses pra-peradilan itu memenangkan karena aspek formalnya kurang cukup ya, atau buktinya kurang cukup, tentunya belum tentu orang itu juga tidak bersalah. Tapi orang itu mungkin juga tidak bersalah. Tentunya ini pun ada prosesnya. Karena dalam surat edaran Mahkamah Agung itu sudah jelas disebutkan, yang bersangkutan itu bisa saja ditetapkan sebagai tersangka lagi kalau ditemukan 2 alat bukti lain yang tidak sama dengan alat bukti yang diajukan dalam proses peradilan. Saya kira kita sama-sama menunggu, dan saya terima kasih juga kepada Bang Jutek yang telah memberikan apresiasi kepada Polri yang tentunya saat ini yang dilakukan oleh kita ini adalah betul-betul menunjukkan profesionalisme Polri yang sesungguhnya. Demikian, Mbak. Iya, kita akan tunggu sama-sama ya Pak Ito ya, bagaimana kemudian tergelar perkara yang dikabarkan akan digelar dalam waktu dekat. Sama-sama kita akan tunggu. Terima kasih Pak Ito, terima kasih juga Bang Jutek sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, terima kasih. Ya, kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali dengan sejumlah kabar pilihan, dan kita nantikan perbincangan seputar kontestasi pilkada yang melibatkan sejumlah artis kabarnya. Kami akan bahas itu. Usai jeda, tetaplah di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami hadirkan sejumlah informasi politik untuk Anda, di mana Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku saat ini sedang dilatih oleh Presiden Joko Widodo sebelum resmi dilantik sebagai Presiden. Prabowo juga menyebut Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang legowo dan cara kepemimpinannya patut untuk dicontoh. Ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menyebut jika saat ini sedang dilatih nih oleh Presiden Joko Widodo sebelum nanti dilantik sebagai presiden yang resmi pada Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Prabowo saat dirinya menghadiri acara Geoportal 1 Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di St. Regis untuk mewakili Presiden Joko Widodo. Nah, latihan tersebut berupa ikut serta di sejumlah rapat kerja penting bersama dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju, duduknya bahkan sudah bersebelahan terus sekarang ya. Bahkan Prabowo mengaku kerap diminta Jokowi untuk duduk sebelahnya tadi. Dan dalam acara ini Prabowo juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang legowo orangnya dan cara kepemimpinannya patut untuk dicontoh. Presiden Joko Widodo menyatakan demokrasi di Indonesia sudah berjalan on the track. Hal ini terlihat dari kebebasan berpendapat dan juga kritik yang dilakukan masyarakat, dijamin oleh hukum dan juga undang-undang. Nah, pernyataan itu diungkapkan setelah ada penilaian bahwa indeks demokrasi Indonesia diklaim menurun. Terus menurun Pak, ada tanggapan Pak soal itu Pak? Demokrasi kita, pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis, orang mau berserikat berpendapat
ingin berorganisasi semuanya nggak ada yang dihambat. Tiap hari orang mau maki-maki presiden juga kita dengar, orang membuli presiden juga kita dengar. Kalau mengkritik hampir tiap detik. Pemirsa, Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra Jakarta menyambangi kantor DPD Partai Golkar Jakarta. Pertemuan Gerindra dan Golkar ini membahas Pilkada 2024. DPD Partai Gerindra menyambangi kantor DPD Partai Golkar di Jakarta Pusat. Kedua partai itu menjajaki koalisi menjelang pelaksanaan Pilkada Jakarta yang akan digelar November mendatang. Ketua DPD Partai Golkar Jakarta, Ahmed Zaki, menyatakan baik Partai Golkar maupun Gerindra sedang mempersiapkan berbagai tahapan untuk Pilkada 2024. Ahmed Zaki juga berharap di Pilkada Jakarta tahun ini, Partai Golkar dan Gerindra kembali bekerja sama. Untuk hal itu akan dibicarakan di Dewan Pengurus Pusat masing-masing partai. Ya pemirsa, bursa pemilihan kepala daerah serentak 2024 semakin menarik minat banyak kalangan, termasuk dari kalangan artis yang kemudian mulai dicalonkan nih oleh sejumlah partai politik. Tapi kemudian banyak yang mempertanyakan bagaimana dengan kapabilitas dari artis-artis tersebut yang dicalonkan untuk maju di Pilkada 2024. Berikut informasinya. Bursa pemilihan kepala daerah serentak 2024 menarik minat banyak kalangan. Tak cuma politisi dan pengusaha, kalangan artis pun mencoba peruntungan maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Raffi Ahmad memiliki nama besar dan popularitas yang tak diragukan lagi, membuat sosok Raffi Ahmad kerap digoda oleh partai untuk terjun ke dunia politik. Ya, Raffi Ahmad belakangan kerap warawiri dengan sejumlah tokoh. Akankah Raffi benar-benar dicalonkan sebagai kepala daerah? Atau sekedar figur yang sengaja disodorkan untuk mendulang suara? Tak hanya Raffi, adik iparnya pun JJ Govinda atau Richie Ismail digadang-gadang masuk bursa Pilkada 2024. JJ bahkan telah ditetapkan DPP PAN menjadi salah satu kader yang direkomendasikan untuk maju di Pilkada Bandung Barat. Lolos terpilih sebagai anggota legislatif, musisi Ahmad Dhani diusung Partai Gerindra untuk maju di pemilihan Wali Kota Surabaya. Padahal menjejakkan kaki di gedung parlemen akan menjadi pengalaman pertama Dhani di dunia politik. Jika nanti Ahmad Dhani mengambil peluang menjadi wali kota Surabaya, mau tak mau ia harus melepaskan kursi anggota dewan di Senayan. Setelah menggelar rapat internal, DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan resmi mengusung komika Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota Tangsel mendampingi kader seniornya Ahmad Riza Patria. Gerindra menilai Marcel bisa menjadi daya tarik dan pengumpul suara dari kalangan generasi muda. Lantas, apakah sosok terkenal namun minim pengalaman bisa mendongkrak suara di Pilkada serentak? Tim TV One mengabarkan. Pertanyaan lanjutan, apakah para tersohor ini artis-artis yang namanya memang sudah dikenal oleh masyarakat yang punya popularitas, akankah memiliki kapasitas atau kapabilitas dalam dunia politik? Untuk itu kami ajak Anda pemirsa pagi hari ini untuk berdialog lebih dalam mengenai hal ini. Sudah hadir bersama kami di studio Bang Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi Mas. Pagi, Fira. Sehat ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat. Kemudian ada Mas Arief Nurul Imam, analis politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Selamat pagi Mas. Pagi Mbak. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat.
Kita berbicara yang juga sangat-sangat ramai ya, karena publik begini mempertanyakan kira-kira mereka yang punya nama, mereka yang punya popularitas, apakah mereka memang punya kapasitas untuk di dunia politik saat ini berkecimpung begitu? Kalau dari Mas Nyarwi sendiri melihatnya? Ya, memang terjadi perubahan luar biasa ketika pemilu langsung ya. Pemilu itu diselenggarakan untuk memilih secara langsung. Ya di Indonesia, dari khususnya pilkada 2005 ya, kemudian pileg ya 2009 dan seterusnya. Yeah. Dan teman-teman di lembaga survei kan biasanya memotret ya dinamika elektoral dari top of mind dan seterusnya sampai siapa yang punya peluang ya. Nah di sini saya lihat peran artis ya atau selebriti itu memang berkembang atau masuk ya. Tahun 2020 saya pernah publish di jurnal internasional, jurnal East Asia, itu tentang celebrification of politics ya. Intinya sederhananya kira-kira gini, ada faktor dan kondisi di mana tidak semua negara demokrasi itu memberikan ruang yang luar biasa ke selebriti. Nah Indonesia termasuk. Ya, faktornya apa saja? Sistem pemilu misalnya, yang tadi saya cerita, termasuk rekrutmen partai politik ya. Ke kandidat-kandidat atau calon. Nah, artis termasuk salah satu karena butuh figur populer kan gitu. Kemudian juga media, ya media itu kan artis punya daya tarik kan di sana. Terus pemilih juga di Indonesia, di banyak negara seperti Filipina juga, ya Korea misalnya itu juga tipe yang apa masyarakat tuh suka, makanya fans club dari figur itu banyak biasanya ya. Betul. Nah di sini yang saya lihat ini mempersubur, ya kemudian ruang elektoral itu memberikan tempat, ya sehingga pada akhirnya artis bisa muncul dan daya tariknya kuat. Nah, di satu sisi yang lain, partai politik yang idealnya itu bisa mengkader tokoh dan pemimpin dan seterusnya, itu banyak figurnya kurang populer. Ya, rata-rata, bahkan di banyak data survei ya Mas Arief ya, itu kan kadang-kala juga walaupun figur penting di partai juga masih kalah populer gitu loh. Nah, kebetulan artis ini udah populer duluan. Nah, sementara panggung politik elektoral, bias popularitas tuh luar biasa, punya impact. Nah, dan artis juga punya apa yang disebut dengan namanya affective power. Affective power itu kira-kira gini. Jadi kalau orang gitu ya suka, misalnya saya suka Mbak Sira sebagai public figure atau Mas Alfat misalnya, maka walaupun saya tidak pernah ketemu langsung gitu, saya merasa dekat, merasa akrab, merasa senang, merasa nyaman dan seterusnya. Dan di top of mind masyarakat itu akan melekat. Nah di sini ini yang saya lihat daya tarik artis, baik dalam panggung politik legislatif, panggung politik pilkada itu seringkali menjadi alternatif andalan dari partai-partai untuk bertarung. Mas Arief, kalau kita lihat ini kan fenomena artis masuk politik bukan hal baru sebenarnya. Tapi apakah kemudian ada pergeseran di sini? Kalau kita lihat dulu banyaknya artis senior nih yang kemudian terjun ke politik. Tapi sekarang sudah makin muda, bahkan yang apa namanya profesinya juga tidak hanya musisi tapi juga komedian juga sekarang sudah mulai masuk. Ada fenomena apa sebenarnya? Apakah memang ini menunjukkan ada variatif lagi atau justru ada penurunan tingkat kualitas atau bagaimana? Ya, sebetulnya fenomena masuk di politik itu sebuah fenomena lama. Kita tahu misalnya politisi senior Rano Karno, ada Dede Yusuf, Deddy Miswar, itu latar belakang artis. Tetapi memang belakangan terutama di pilkada ini ada beberapa artis yang masuk di bursa pilkada di Tangsel, Bandung Barat. Itu artis yang berlatar belakang, politisi yang berlatar belakang artis. Apa yang menjadi pertanyaan sejauh mana kapasitas artis ketika terjun di politik? Satu jawaban yang penting bagi saya soal rekam jejak. Sejauh mana artis tersebut memiliki pengalaman leadership dan track record sehingga kita bisa mengukur sejauh mana artis tersebut ketika terpilih menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah yang dibutuhkan adalah kemampuan leadership untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat, membuat program dan kebijakan sehingga apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu dirasakan oleh masyarakat. Faktor lainnya saya kira fenomena masuknya artis dalam partai pilkada bisa dibaca juga sebagai kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi politik. Seperti yang disinggung Mas Nyarwi tadi bahwa partai politik kadang memiliki kader tetapi tidak memiliki popularitas. Sehingga jalan pragmatisnya adalah merekrut tokoh artis yang memiliki popularitas. Tetapi masalahnya popularitas minus kapasitas tentu ini menjadi problem bagi demokrasi. Nggak bisa nggak bisa
pupuk dulu, misalnya ya populer dulu, tapi kemudian kalau kapasitas bisa dilatih gitu ya, diberikan pelan-pelan gitu, itu bisa nggak? Nah, itu sebetulnya yang saya sebutkan bahwa perlu kaderisasi yang tidak instan. Karena itu ketika artis masuk di politik tentu tidak langsung ujuk-ujuk jadi pemimpin atau maju sebagai kepala daerah, tetapi melewati proses kaderisasi, ideologisasi partai, melakukan kerja-kerja sosial dan kerja politik sehingga terukur apakah dia layak untuk diajukan atau tidak. Bukan ujuk-ujuk maju dan kita membeli seperti kucing dalam karung. Ya, kalau tadi Mas Nyarwi kan sempat bilang kalau masyarakat itu tuh sebenarnya lekat juga dengan sosok yang populer. Tapi kalau misal dari hasil survei-survei dari Mas Arief sendiri yang pantauan pandangan begitu ya, melihatnya benar tidak sosok yang populer itu sudah pasti akan menjadi pilihan masyarakat dibanding mungkin kader yang sebenarnya berbobot tetapi tidak populer? Ya, antara popularitas dan elektabilitas tentu beda. Tetapi popularitas itu jalan untuk mendapat elektabilitas. Di Jakarta misalnya pernah ada artis terkenal, Dono, maju di pileg tetapi juga gagal terpilih. Tetapi di banyak tempat juga banyak artis terpilih. Terakhir di DPD Jawa Barat, artis juga Komeng. Iya. Soal popularitas apakah akan linear dengan elektabilitas ini belum tentu. Ada variabel dan faktor lain yang menentukan tingkat keterpilihan. Jadi artis masuk partai atau masuk di politik elektoral bukan jaminan untuk terpilih juga. Oke, kita ingin tahu juga sebenarnya selain faktor popularitas, apa sih yang kemudian jadi pemicu para parpol ini untuk memilih artis ini? Nanti minta pendapatnya Mas Nyarwi ya. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Nyarwi, sistem politik di Indonesia kita kan memang membuat kalau orang mau maju harus lewat partai politik, sehingga kemudian partai politik mengajukan cara-cara instan seperti ini. Nah, apakah ada kewajiban bagi partai politik untuk memberitahukan kepada publik bahwa orang ini punya rekam jejak yang bagus meskipun dia artis, sehingga kami menyalonkan mereka? Tapi yang kita lihat sekarang kan tidak seperti itu begitu. Tiba-tiba dicalonkan saja, kita seperti disodorkan menunya seperti ini, kita mau tidak mau milih atau tidak gitu aja gitu. Ya, idealnya itu memang begitu ya, Alfat ya. Artinya kan partai politik itu institusi yang secara formal dan tua ya dalam proses demokrasi. Dia aktor yang paling penting, institusi yang paling penting. Dia bertanggung jawab kan terhadap pencalonan gitu ya, sampai kemudian keterpilihan seseorang gitu ya. Walaupun yang milih tetap pemilih. Nah, tanggung jawab moral partai dan pimpinan partai itu menurut saya sangat penting ya untuk memilih sosok pemimpin yang berkualitas ya, sehingga ketika memimpin itu punya kemampuan yang bagus. Nah, cuma kadangkala politik elektoral ini kan luar biasa kompetitif ya. Kemudian yang dilakukan adalah dengan cara berpikir shortcut, ya, memilih figur-figur yang populer. Nah, ini sudah lama sebenarnya dari 2004, 2005, 2009 sampai sekarang ya. Makanya masih ingat nggak dulu itu jumlah partai yang paling banyak mencalonkan artis itu kan awal-awal 2004 itu kan Partai Amanat Nasional. Ya. Maka muncul sinisme publik ya, katanya partai artis nasional, misalnya gitu ya. Nah itu contoh ya, kritik-kritik publik lah. Tapi ternyata juga banyak waktu itu 2004 saya masih ingat dalam catatan saya, total itu ada 7 ya, artis yang terpilih di parlemen ya. Kemudian juga berikutnya makin meningkat karena jumlahnya meningkat ya. Seingat saya ada 60-an ya 2009 itu, kemudian 2000 berikutnya itu naik lagi ya ke makin angka, banyak ya? Iya makin banyak, makin banyak. Dan yang terpilih di DPR itu juga menurut saya juga bertambah. Baik. Ya terakhir itu juga. Nah tapi intinya yang saya mau katakan ya Alfat Sirah, kemampuan memilih orang yang punya kapasitas dengan orang yang populer itu seringkali tidak ketemu langsung. Jadi harus ada trade off nih. Karena kalau kita bicara pemilu itu kan mau tidak mau populer. Nah seringkali orang yang hebat itu tidak punya kemampuan komunikasi atau kalau jadi nggak ada paket lengkap. Iya, tidak gitu lengkap ya? Gitu. Tadi yang saya bilang kekuatan selebriti itu apa sih? Salah satunya di affective power. Ya. Jadi kalau zaman dulu ya itu ada istilah karisma atau daya tarik. Jadi orang itu sudah suka gitu loh. Ketika melihat pun udah menarik. Sama kayak komedian ya. Komedian itu kan ada yang mengatakan syaratnya gitu begitu dilihat sebelum ngomong ada udah lucu gitu loh. Nah kira-kira gitu. Nah sama di artis juga begitu. Dia harus punya affective power. Nah itu yang dimanfaatkan partai tampaknya secara instan untuk memenangkan itu. Terakhir Mas Arief, mungkin apa yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat melihat fenomena seperti ini? Saya kira bagi masyarakat dalam fenomena artis masuk politik dan pilkada, tentu masyarakat harus melihat track record dan rekam jejak. Tidak semua artis memang tidak kompeten, tetapi banyak artis yang memang dipertanyakan rekam jejaknya.
Sehingga apa yang bisa dilakukan pemilih tentu melacak, menguliti artis-artis yang maju dalam pilkada, sejauh mana apa yang telah diperjuangkan selama ini. Kalau kemudian sekedar popularitas, tentu ini menjadi catatan bagi pemilih dan karena itu bisa tidak masuk dalam list pilihan di TPS. Baik, terima kasih Mas Arief, Bang Nyarwi, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Kita lanjutkan di lain kesempatan ya, karena masih menarik juga untuk dibahas mengenai pilkada ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Alfa Tauhid, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.